Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Pagastiati Palau dengan NIM B22060299, mahasiswa Universitas Megabuana Palopo, Fakultas Kesehatan Prodi Kebidanan. Nah, selama kehamilan, ibu akan mengalami perubahan pada sistem kardiovaskular. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan sedikit tentang adaptasi sistem kardiovaskular selama kehamilan. Jadi, sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, perubahan anatomi sistem kardiovaskular pada masa kehamilan, yang pertama itu penebalan otot dinding ventrikel, kedua itu perubahan tekanan darah, ketiga terjadinya dilatasi secara fisiologi pada jantung, keempat hipertrofi jantung dan posisi jantung bergeser ke atas dan ke kiri karena volume rongga perut meningkat. Yang terakhir, yang kelima, pada fonokardiogram terdapat splitting murmur sistolik dan murmur diastolik. Nah, perubahan pada trimester pertama yaitu sirkulasi darah pada masa kehamilan, yaitu plasenta dan uterus akan membesar dengan pembuluh-pembuluh darah yang juga membesar. Nah, volume plasma maternal meningkat pada 10 minggu usia kehamilan dan uterus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 30-34 minggu. Nah, penambahan volume darah ibu hamil sebagian besar berupa plasma dan eritrosit. RBC atau blood cell darah merah meningkat 18% tanpa penambahan suplemen zat besi dan meningkat 30% jika ibu meminum suplemen zat besi. Karena volume plasma meningkat rata-rata 50%, sementara massa RBC meningkat hanya 80-30%. Nah, maka terjadi penurunan hemokrotit selama kehamilan normal. Hipertrofi atau dilatasi irinan jantung disebabkan oleh peningkatan volume darah dan curah jantung karena diafragma terdorong ke atas. Nah, jantung terangkat ke atas dan berrotasi ke depan dan ke kiri pada akhir trimester pertama. Nah, sebagian bumil mengalami hidung tersumbat, berdarah karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Nah, terjadi pembesaran kapiler, relaksasi otot vaskuler, serta peningkatan sirkulasi darah. Nah, perubahan pada trimester kedua yaitu pada kehamilan 16 minggu mulai jelas kelihatan terjadi proses hemodilusi atau meningkatkan penurunan konsentrasi hemoglobin dari 15 gram menjadi 12 gram, dan pada 6% perempuan bisa mencapai di bawah 11 gram. Hemoglobin turun berhubungan dengan definisi besi. Nah, perubahan pada trimester ketiga. Nah, terjadi peningkatan jumlah granulosit dan limfosit CD8T dan secara bersamaan terjadi penurunan limfosit dan monosit CD4T. Terjadi penekanan pada aorta akibat pembesaran uterus akan mengurangi aliran darah, uteroplasenta ke ginjal. Adapun akibat perubahan sistem kardiovaskular, yang pertama itu kebutuhan suplai Fe kepada ibu hamil meningkat sekitar 500 mg per hari. Yang kedua, ibu hamil sering lebih cepat mengalami kelelahan dalam beraktivitas. Yang ketiga, terjadinya anemia fisiologi atau keadaan normal Hb 12 gram dan hemokrotit 35%. Yang keempat, 10% wanita hamil mengalami hipotensi dan diaprotik bila berada dalam posisi terlentang. Yang kelima, bengkak pada tungkai bawah, namun hati-hati bila pembengkakan berlebihan dan terjadi di tangan atau muka karena bisa merupakan gejala preeklamsia. Nah, apa sih penyakit kardiovaskular yang sering terjadi atau ditemukan pada ibu hamil? Nah, antara beberapa penyakit kardiovaskular yaitu penyakit hipertensi,
merupakan penyakit kardiovaskular yang sering muncul pada kehamilan, sebanyak 6-8% dari seluruh kehamilan. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai adaptasi sistem kardiovaskular selama kehamilan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.